Oke, perkenalkan nama saya Musria Rahmawaru dan seorang guru dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Pada kesempatan kali ini diminta wawancara oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Kaltara. Ada 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, dia menanyakan bagaimana cara guru untuk bisa tetap menjadi inspirasi di era globalisasi, terus banyaknya teknologi dan kecerdasan buatan. Kalau menurut saya sebagai seorang guru, walaupun di era sekarang ini murid lebih terbiasa menggunakan handphonenya, lebih sering bergaul dengan teknologi, tapi peran seorang guru itu tidak bisa digantikan. Karena ketika saya mengajar itu, ketika saya menayangkan video misalnya, atau misalnya menyampaikan penjelasan, mereka lebih senang ketika gurunya menjelaskan secara langsung. Katanya mereka lebih paham ketika langsung dijelaskan dibandingkan mereka harus menonton video dan memahami sendiri makna dari apa yang disampaikan lewat video. Terus yang kedua, kalau disuruh memilih mana yang lebih penting antara siswa yang berprestasi atau siswa yang memiliki karakter, kalau menurut saya tetap siswa yang berkarakter. Karena kalau masalah prestasi itu bisa dikejar. Prestasi itu ada banyak hal, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi ada banyak hal jenis prestasi. Tapi ketika dia punya prestasi tapi tidak berkarakter, itu tidak bisa, agak sulit untuk dia bergaul di masyarakat atau di dunia kerjanya. Tetapi ketika dia memiliki karakter, apapun yang dia kondisi pekerjaan apa yang dia mau lakukan, ketika dia mau berusaha, dia akan bisa. Yang penting dia memiliki karakter, bisa sopan santun, bisa menghargai atasan, menghargai teman kerjanya. Itu saya rasa lebih penting dibandingkan dia hanya punya kemampuan tetapi tidak bisa bergaul dengan teman-temannya atau dengan atasannya. Dan yang terakhir, bagaimana cara guru menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman itu adalah kalau menurut saya tetap memperlakukan manusia itu sebagai manusia. Pada dasarnya mereka adalah masih anak-anak yang masih mencoba mencari jati diri, belum bisa kami memaksakan bahwa dia harus berpikir dewasa sama seperti orang-orang dewasa. Jadi bagaimana dia bisa belajar, tapi kita tetap menganggap dia, menghargai dia sebagai anak-anak, walaupun mungkin jawabannya salah atau mungkin dari segi omongannya masih banyak yang kurang baik. Tapi itulah perannya guru di situ, menegur ketika dia salah, tapi ketika dia sudah benar ya kita mengapresiasi. Orang tuanya sekarang kan juga orang tua gen beda juga Bu, beda juga kan. Kalau kami ini gen milenial mungkin ya kan, tapi mereka nih ada orang tuanya yang gen Z juga sudah kan. Baru mereka ada milenial, kalau ibu gen 70-an kan. Ini yang gen milenial punya anak gen Z ya kan, gen Z. Kemudian yang gen Z ini punya anak gen alpha. Ya sama-sama ya kan, sama-sama dengan tipe yang mereka tuh ya. Jadi usaha kami itu bagaimana mereka itu tidak lari dari agama. Terlepas dia keluar, kami tidak sekolah. Tapi kalau di sekolah insya Allah kami bisa jaga anak-anak itu selama jam 1:45 kan, ini 1:20 maksudnya 1:20 pada persidangan. Sekolah tanggung jawab kita, bukan kita ya, supaya antara guru orang murid sekolah jalan dengan baik ya. Pak, itu saja, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Halo semuanya, di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber. Boleh diperkenalkan namanya, Kak? Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih. Di sini kami akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut apa dampak atau kecanduan dari gadget, internet, dan zat adiktif seperti rokok, alkohol bagi remaja? Pertama, handphone ya. Iya, handphone. Dari handphone yang paling signifikan menurut saya itu dari karakteristik sendiri sih, dari karakter pribadi. Mungkin contohnya kayak jadi pribadi yang malas gitu, kalau secara negatif ya, kan negatif. Jadi orang yang malas, terus
bisa dibilang nggak punya pendirian karena ada standar TikTok bisa dibilang kan. Iya betul. Terus apa lagi ya, banyak sih kalau misalkan dilihat dari sisi negatifnya. Terus yang kedua itu rokok ya, gadget dulu. Kalau gadget itu banyak ya, kayak misalkan laptop mungkin ya kan. Iya. Kalau dari itu nggak jauh beda sama kayak handphone juga, sama-sama di permasalahan diri sendiri lagi gitu. Ada orang yang susah buat manage waktu, terus mungkin kurang sosialisasi aja gitu karena lebih hidup di dunia media. Kalau zat adiktifnya rokok atau apa gitu? Oh iya, yang kedua di rokok atau alkohol itu sebenarnya beda hal gitu ya. Kalau yang rokok itu bisa dibilang positif juga, enggak juga gitu. Ya, jadi karena setiap orang beda-beda sudut pandang, buat saya pribadi yang nggak ngerokok sendiri itu sangat merugikan gitu. Entah itu buat diri sendiri atau buat orang lain gitu. Karena dari kandungannya aja udah sangat berbahaya ya, udah merugikan diri sendiri, apalagi asapnya buat orang lain gitu. Nah untuk alkohol sendiri itu gak usah ditanya lagi karena itu sangat merugikan orang lain gitu. Oke. Bagaimana cara remaja mencegah dan mengatasi kecanduan ini? Dari gadget dan juga handphone mungkin bisa diubah dengan pola pikir sih, mindset aja gitu. Entah itu karena kan kita zamannya kayak gini gitu, kita harus beradaptasi sama zaman, entah itu kayak gimana gitu. Yang penting kita tuh harus punya pendirian aja gitu, jadi ngatur waktu lagi gitu, terus nggak usah terpengaruh sama orang lain atau standar orang lain gitu. Terus yang kedua Rokok atau rokok alkohol ya? ya. Kalau rokok sendiri itu pilihan kalian masing-masing, boleh ngerokok atau enggak itu ya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Terus kita harus mikir sih sebenarnya, kan dampaknya itu kan bukan cuma buat diri kita aja. Mungkin kita mikirnya itu nggak apa-apa aja, tapi kita mikir nggak sih buat orang lain gitu, karena asapnya kan ke orang-orang lain, tapi bisa diminimalisir dengan merokok di tempat-tempat tertentu gitu. Menurut kakak, apa yang harus dilakukan agar remaja menjadi generasi yang sehat dan berprestasi dan berkualitas? Berpegang teguh sama keyakinan sih, contohnya kayak di Islam sendiri ada ajaran Rasulullah SAW, tinggal berpegang teguh lagi sama keyakinan mereka gitu. Kalau misalkan di Islam ada Quran, atau bisa konsultasi sama guru-guru aja gitu. Intinya cari pendamping gitu. Makasih ya kak. Hidup sehat, kayak nggak begadang, terus tuh rajin olahraga, kurang-kurangin kayak rokok dan sebagainya, atau menghindari hal-hal yang sekiranya merugikan diri kita sendiri gitu sih menurut saya. Caranya dengan sering olahraga, rajin belajar, dan cari lingkungan yang bagus. Menurut saya balik ke pribadinya masing-masing. Dia harus sadar diri kalau dia ini remaja, penerus bangsa. Jadi dia harus rajin belajar, pilih teman yang baik tentunya, yang bisa mengatur waktu untuk bermain sama waktu buat belajar, buat mengembangkan potensi dirinya, lebih ke manage waktunya aja. Kalau menurut saya sih dia harus punya pendirian ya kak, dia nggak boleh minjemin ya. Iya, minjeminnya dulu ya. Menjaga pola hidup ya